Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, sampai jumpa. Salam super kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Abibas Kreatif Channel yang membahas tentang dasar-dasar audio, dasar-dasar elektronika, maupun video tutorial yang bermanfaat yang lainnya. Seperti biasa, sebelum kebahasan materi kali ini, mohon sekiranya sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya agar channel ini bisa berkembang dan sahabat sekalian bisa mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan untuk memudahkan teman-teman sekalian yang baru dalam proses belajar untuk memahami dasar-dasar audio, tentunya bagi mereka yang pemula atau yang sahabat baru berkecimpung di dunia audio. Baiklah, materi bahasan kali ini adalah kenapa speaker itu bisa terbakar. Banyak faktor yang bisa menyebabkan terbakarnya speaker. Saya akan menjelaskan secara mudah dan sederhana dan bisa dilihat secara kasat mata untuk fisiknya. Yang pertama, sudah barang tentu dari faktor komponen yang imitasi. Jadi dengan kata lain, komponen palsu atau secara perangkat kerasnya tidak sesuai dengan spesifikasi antara konstruksi, material, dan datasheet-nya. Yang kedua, apabila sahabat sekalian mau memastikan kalau speaker itu original atau barang yang imitasi, maka sahabat bisa searching di situs produsen daripada speaker itu sendiri. Jadi sahabat bisa mencari situs webnya perusahaan speaker itu di internet. Jika merek yang sahabat cari tidak ditemukan informasinya dalam situs produsen tersebut, maka bisa dipastikan kalau speaker itu adalah barang palsu atau barang abal-abal. Atau apabila ditemukan daripada informasi speaker itu di situs webnya, tapi tidak sesuai dengan barang yang kita miliki dengan keterangan yang ada di situs tersebut, misalkan bentuk fisik, material, dan spesifikasinya, berarti sudah barang tentu barang itu adalah barang tiruan atau barang abal-abal. Dan apabila jika memang speaker itu barang original dan masih saja terbakar,
berarti ada kesalahan teknis dalam penerapan atau penggunaannya. Kesalahan teknis itu bisa terjadi berbagai macam hal ya sahabat, antara lain speaker tersebut digunakan di luar batas kapasitasnya. Misalkan daya maksimal speaker itu 500 watt 8 ohm dibebankan pada power amplifier yang mempunyai daya 1000 watt 8 ohm dan digunakan kurun waktu yang lama dengan volume yang cukup maksimal. Jadi ya bisa terjadi speakernya yang jebol atau hangus. Speaker terbakar bisa juga karena penggabungan dari beberapa speaker yang dirangkai bersama dengan cara sembarangan, sahabat. Jadi tidak disarankan kita asal colok, asal gabung dan dibebankan pada power amplifier. Jadi tidak bisa asal pasang begitu saja. Tentunya semua itu ada aturannya, ada rumusnya yang secara impedasinya akan sesuai dengan output impedasi dari power amplifier itu sendiri. Yang keempat, di beberapa atau mungkin yang terjadi di luaran, banyak yang merubah atau memodifikasi daun speaker dengan harapan akan lebih kuat atau kokoh, atau dorongan untuk nada low-nya, nada sub-nya harapannya akan lebih kuat, katanya begitu. Misalkan dengan melapisi lem atau sejenis yang lainnya pada daun speakernya akan lebih tebal, lebih kokoh. Anggapannya yang seperti tadi agar nada dentuman bassnya akan lebih kuat. Ini adalah satu mitos ya sahabat, mitos yang menyesatkan, jadi tidak benar. Karena dengan memodifikasi daun speaker tersebut akan terjadi pergerakan konus speaker yang sudah tidak presisi atau tidak simetris, karena sudah barang tentu pada saat pengeleman secara manual sudah pasti ada penebalan, ada yang lebih tipis atau yang pengeleman tidak rata, sehingga pergerakan speaker tidak simetris, gerak maju dan mundurnya tidak sesuai lagi antara energi gerak dan beban konus speaker itu sendiri. Pergerakan yang sudah tidak simetris sudah barang tentu akan terjadi pergesekan dalam konus bergeser maju dan mundur. Itu akan ada pergesekan antara spool speakernya dengan inti core magnet daripada speaker itu sendiri. Dan ini jika digunakan dalam kurun waktu yang sedikit agak lama, maka akan terjadi panas sehingga lapisan daripada email spool itu akan mengelupas, bergeser dengan inti core, dan inilah yang mengakibatkan energi power amplifier tersebut jadi energi panas sehingga speaker bisa hangus dan terbakar, atau speaker akan keluar asap dan keluar jinnya. Maksud saya bukan jin ya sahabat, keluar asap dan terbakar.
Yang kelima, adanya keluar DC output dari power amplifier. Hal ini bisa terjadi pertama dari power amplifier sendiri yang dalam perakitan tidak sesuai dengan standar, baik secara diagram skematiknya, komponennya, dan belum melalui uji kelayakan dari hasil akhir sinyal output yang dihasilkan power amplifier itu sendiri. Jadi belum diuji terlebih dahulu dengan perangkat uji kelayakan daripada power amplifier itu. Perangkat uji itu sendiri antara lain multimeter, osiloskop, sinyal generator, dan lain-lain. DC output itu juga bisa terjadi akibat dari pengaplikasian power amplifier itu sendiri yang di luar batas kemampuannya. Misalkan beban speaker yang terlalu besar, tidak sebanding dengan power amplifiernya, sehingga pada saat power mendrive maksimal, maka karena tidak sebanding, maka tidak bisa mendrive secara maksimal speaker itu sendiri, sehingga menghasilkan sinyal yang cacat atau peak. Nah, sinyal peak ini yang bisa mengandung arus DC atau DCO atau DC output. Bisa terjadi seperti itu, terjadi arus DC. Karena yang mestinya gelombang suara itu landai, maka karena power tidak mampu mendrive speakernya yang terlalu besar, maka gelombang suara itu akan terputus, sehingga di luaran banyak dikenal sebagai sinyal gelombang kotak, yaitulah yang bisa mengakibatkan speaker hangus dan terbakar. Sampai di sini dulu ya sahabat, untuk bahasan sederhana ini yang dengan tema memahami kenapa speaker itu bisa terbakar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Apabila sahabat merasa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan ke sahabat yang lainnya yang barangkali membutuhkan informasi yang sama, dan khususnya bagi sahabat yang masih pemula berkecimpung di dunia audio. Sekali lagi, mohon berkenan tekan tombol subscribe-nya ya sahabat, agar channel ini bisa berkembang. Saya bertambah semangat untuk membuat video-video bermanfaat berikutnya. Semoga kebaikan sahabat sekalian yang sudah mendukung channel ini akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya sahabat atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Masih banyak informasi yang akan saya sampaikan yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sekalian. Sampai jumpa sahabat kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.